المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam program 5 Minute Apologetics. Nah, akhir-akhir ini di jagat media sosial kita melihat perdebatan tentang penggunaan nama Yesus dan nama Isa di lingkungan Kristen dan Islam. Menurut sebagian kelompok Kristen, tidak menjadi persoalan kalau orang Kristen menggunakan nama Isa, kata mereka. Itu hanya persoalan bahasa. Tetapi kelompok Kristen yang lain menolak sama sekali penggunaan nama ini. Nama Isa ini untuk menyebut Yesus. Karena menurut mereka, Isa itu adalah tokoh yang berbeda dengan Yesus Kristus. Nah, kelompok yang terakhir ini biasanya menyimpulkan demikian karena mereka mencampur adukkan begitu saja kajian ilmu bahasa dan kajian ilmu teologi dan tidak memahami batas-batas antara keduanya. Lalu bagaimana sikap teologis kita sebagai seorang Kristen terkait isu ini? Nah, ada dua hal yang ingin saya tanggapi. Yang pertama, kita harus memahami bahwa varian atau ragam nama Yesus itu merupakan wilayah dalam kajian ilmu bahasa. Kalau kita mengerti hal ini merupakan wilayah dalam kajian ilmu bahasa, kita tidak akan terjebak dalam perdebatan-perdebatan teologis yang tidak perlu. Karena kita tahu ini persoalan bahasa. Nama Yesus di dalam bahasa Ibrani itu adalah Yeshua, ya kan? Tetapi ketika Injil ditulis di dalam bahasa Yunani, maka kata Yeshua, di mana huruf depan dari kata Yeshua adalah huruf Yod, huruf Y, itu disalin ditulis dalam bahasa Yunani, maka Y itu disalin menggunakan kata iota atau i di dalam bahasa Yunani, Yesus. Jadi Yeshua menjadi Yesus, huruf Y menjadi huruf I. Dan ini sesuatu yang biasa di dalam ilmu bahasa. Hal ini juga terjadi dan bisa kita lihat di dalam nama-nama kota, nama-nama tokoh, nama-nama pribadi. Misalkan kata Yerusalem, nama Yohanes, nama Yakobus. Itu di dalam huruf Ibrani Yohanes itu Y diganti I. Demikian juga Yakob diganti menjadi iota atau I di dalam bahasa Yunani. Ini sesuatu yang umum yang disebut sebagai korespondensi bunyi. Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa Aram sendiri, bahasa sehari-hari yang digunakan oleh Yesus, nama Yesus itu tertulis atau dibaca Yesu. Yesu dalam banyak variannya juga. Karena bahasa Aram itu memiliki beberapa macam dialek. Ada dialek barat, dialek timur. Sehingga nama Yeshua dalam bahasa Ibrani dibaca Yesu dalam bahasa Aram. Itu juga bisa dibaca Yeshua atau Isua. Maksud saya Isua. Juga bisa Iso. Juga bisa Esa di dalam bahasa Aram. Lalu mana yang benar? Semuanya benar dalam konteks kajian ilmu bahasa. Tidak ada yang salah. Tentu berbeda kalau kita bicara dalam konteks teologi. Sesuatu yang berbeda ketika bahasa diberi muatan teologis, maka bahasa itu tidak lagi menjadi netral. Nah, yang pertama ini kita harus memahami bahwa varian nama Yesus, ragam nama Yesus yang terbaca berbeda-beda, baik di dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aram, itu merupakan kajian ilmu bahasa. Sesuatu yang tidak perlu kita persoalkan. Tetapi yang kedua yang harus kita pahami tentang sentralitas nama Yesus dalam teologi Kristen. Nah, ini baru kita bicara soal teologi. Nama Yesus itu adalah nama yang diberikan untuk Sang Mesias yang akan datang. Sang Juru Selamat yang dijanjikan. Kalimatullahil mutajasid. Sang firman yang menjadi manusia. Di dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Di sana dikatakan dalam Injil Matius pasal pertama ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, ini pemberitaan malaikat tentang Sang Juru Selamat yang akan dikandung oleh Maria. Dikatakan ia akan melahirkan anak laki-laki. Kalau kita membaca di dalam terjemahan bahasa Ibrani, menarik, kita akan mengerti makna nama Yesus itu sendiri. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Ibrani. Vehi yoledet, ia perempuan itu yoledet akan melahirkan ben, anak laki-laki, ya kan? Vekarata et shemo Yeshua, dan engkau akan menamakan shemo Yeshua, menamakan dia Yesus. Kihu Yosua et Amu,
karena dia yang akan menyelamatkan. Shemo Yesua, engkau akan menamakan dia Yesus, Kihu Yosua. Jadi dekat kan, Yesua dengan Yosua. Yesua artinya Tuhan penyelamat atau Tuhan keselamatan. Sedangkan Kihu Yosua, kata Yosua itu kata kerja, dia akan menyelamatkan. Memang akar kata dari kata Yesua itu Tuhan menyelamatkan. Tuhan akan menyelamatkan. Et amu mehatotehem. Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, di sini kita melihat sentralitas nama Yesus dalam teologi Kristen, sebab ia menunjuk pribadi di balik yang dinamakan, menunjuk jati diri, menunjuk identitas siapakah sang juru selamat itu, bahwa dia adalah Tuhan yang menyelamatkan. Sekaligus menunjuk misinya, apa tujuan kedatangan sang firman itu menjadi manusia. Ini kita kalau bicara dari sudut pandang teologi, bahwa nama Yesus, nama Yesua, nama Yesu, nama Isua, Isa, itu sesuatu yang sentral dalam teologi Kristen. Ini bicara makna teologisnya. Pernah dalam sebuah dialog teologis di salah satu pesantren yang saya hadiri sebagai narasumber, saya bertanya kepada mahasiswa di sana. Di dalam Islam, di dalam Quran ada disebut nama Isa, ada istilah Injil, ada kata Al-Masih. Nah, terminologi ini begitu sentral dalam kekristenan. Kemudian saya bertanya, apakah nama-nama ini, terminologi ini dijelaskan maknanya di dalam Quran? Ya kan? Kemudian mereka menjawab tidak, di dalam Quran tidak dijelaskan. Meskipun di dalam tafsir Quran itu ada penjelasan dari para mufassir. Tetapi Quran sendiri tidak menjelaskan seperti apa yang tertulis dalam Injil Matius tadi. Bahwa Yesus artinya dia yang akan menyelamatkan umatnya. Itu maknanya nama Yesus. Tetapi di dalam Quran tidak dijelaskan. Nah, saya katakan nama Yesus, kata Injil artinya kabar gembira, kabar sukacita. Itu sesuatu yang sangat sentral dalam iman Kristen. Demikian juga dengan kata Al-Masih. Nah, di sini kita mulai bicara tentang aspek teologis dari nama Yesus itu. Jadi kalau hanya bicara dari sudut pandang kebahasaan, tidak masalah seorang Kristen menggunakan nama Isa, ya kan? Tentu Isa di sini yang dimaksud menunjuk kepada tokoh pribadi yang dijelaskan, dinyatakan dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Tidak masalah. Tetapi kalau nama Yesus tetapi menunjuk kepada tokoh atau pribadi yang dinyatakan dalam kitab-kitab yang lain, misalkan dalam kitab-kitab ajaran-ajaran kitab Gnostik di abad kedua, abad ketiga, tentu kita tidak menerima walaupun tertulis dalam kitab tersebut nama Yesus, tetapi kita menolak itu bukan Yesus yang biblical, bukan Yesus seperti yang diajarkan dalam kitab suci, kendati pun disebut Yesus namanya. Nah, sampai di sini saya harap saudara bisa memahami. Jadi bukan soal bahasanya, bukan soal bagaimana kita menyebutnya. Walaupun di dalam bahasa Ibrani Yesua, dalam bahasa Yunani Yesus, di dalam bahasa Aram Yesu, dalam terjemahan Alkitab bahasa Arab Yesu. Tetapi siapakah tokoh di balik yang dinamakan itu? Apakah sudah sesuai seperti yang dinyatakan kitab suci ataukah berbeda sama sekali? Nah, di sini kita harus memahami tentang isu ini sehingga kita tidak terjebak dalam perdebatan-perdebatan yang tidak perlu terkait varian atau ragam nama Yesus dalam berbagai-bagai bahasa. Jadi kesimpulannya, silakan orang Kristen menyebut nama Isa, karena ada gereja yang bernama Gereja Isa Al-Masih, ada gereja yang bernama Gereja Pentakosta Isa Al-Masih, ada GIA, ada GPIA, semua menggunakan kata Isa Al-Masih. Tentu yang dimaksud mereka adalah Isa, Yesua, seperti yang dinyatakan di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Lalu bagaimana terkait dengan tokoh Isa di dalam Quran? Ya tentu itu merupakan bagian dari kristologi atau keyakinan umat Islam, di mana dalam perspektif Kristen kita tidak menerima tokoh tersebut sebagai gambaran dari sosok Yesus secara utuh seperti yang dinyatakan dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Jadi ini yang harus kita pahami. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.